Shalom. Perkenalkan, nama saya Minda Dayanuswisa. Di sini saya akan membahas atau mereview jurnal antarmuka atau user interface pengguna masa depan. Hal-hal yang akan saya bahas di sini, yang pertama, virtual reality. Yang kedua, kerangka kerja untuk memahami interaksi. Yang ketiga, siklus tindakan eksekusi atau evaluasi. Yang keempat, pemodelan sistem. Virtual reality. Virtual reality adalah sebuah teknologi yang membuat pengguna atau user dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada dalam dunia maya yang disimulasikan oleh komputer sehingga pengguna merasa berada dalam lingkungan tersebut. Elemen-elemen virtual reality. Elemen virtual reality itu adalah 1. Dunia virtual. Seperti namanya, komponen utama VR adalah realita maya itu sendiri. Simulasi ini dibuat secara visual. Yang kedua, immersion. Saat memasuki dunia VR, kamu akan berpindah dari dunia nyata ke dunia maya. Tentu saja, kamu tak benar-benar berpindah secara fisik. Dirimu yang pergi hanyalah komponen indera saja. Matamu melihat realitanya, telingamu juga mendengar dunia itu. Yang ketiga, sensory feedback. Headset VR tak hanya membuatmu bisa melihat dan mendengar realita maya loh. Ia juga mendeteksi perubahan posisimu. Oleh karena itu, saat kamu bergerak, dunia yang kamu lihat pun akan menyesuaikan. Ini membuat realita maya semakin terasa nyata. Yang keempat, interactivity. Dalam VR, kamu tidak hanya bisa melihat dan mendengar, kamu juga bisa berinteraksi dengan apa yang ada di sana. Hal itu misalnya mengambil barang, memecahkan barang, menekan tombol maya, dan lain-lain. Kerangka kerja. Kerangka kerja pada dasarnya adalah sebuah struktur yang digunakan untuk mengonseptualisasikan suatu sistem. Dengan kerangka kerja yang tepat, perancang dapat mengonseptualisasikan ruang persoalan secara menyeluruh dan tidak hanya sekedar hasil pencampuran komponen-komponen terpisah. Meskipun secara bersamaan ada kemungkinan mereka juga mampu menciptakan suatu ruang kerja dan kelompok perkakas interaksi. Yang berikutnya, siklus tindakan eksekusi evaluasi. Donald Norman tahun 1990 dalam bukunya yang terkenal The Design of Everyday Things menyajikan suatu konsep yang memegang peran sangat penting bagi perancang untuk dapat memahami konsep EMK dengan lebih mudah. Siklus tindakan eksekusi atau evaluasi. Goal atau kejadian yang digunakan oleh pengguna. Eksekusi atau melakukan tindakan dalam dunia nyata. Dunia nyata atau tempat di mana pengguna dapat mengeksekusi tindakan dengan manipulasi suatu objek. Evaluasi atau pengguna melakukan validasi atas tindakan dan membandingkan hasil yang diperoleh dengan goal yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemodelan sistem. Sistem didefinisikan sebagai kumpulan entitas seperti orang atau mesin yang saling berinteraksi dan bersama-sama diselesaikan secara logis. Sistem dibedakan dua tipe, yaitu sistem diskrit dan sistem kontinu. Dalam sistem diskrit, perubahan keadaan variabel dapat dibedakan setiap titik waktu. Dalam sistem kontinu, perubahan keadaan variabel mengikuti perubahan waktu. Model merupakan representasi dari sistem aktual. Simulasi merupakan bentuk imitasi dari operasi-operasi dari kejadian dunia nyata atau sistem sepanjang waktu. Simulasi memasukkan generasi dari histori artifisial buatan dari sistem dan observasi untuk menggambarkan karakteristik sistem real.
Demikian hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Shalom.